Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a bi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal-amanah. Wassalatu wassalamu ala taha rasulillah. Wassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratal ulama wal qurama wa julasa'il al-afadil, jamaah semua yang semoga kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita mengawali dengan mendoakan kedua orang tua kita, semua guru kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan berdirinya Masjid Nur Islam Khojan ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan mungkin apabila ada yang sakit dari jamaah kita, keluarga kita atau tetangga kita yang berdekatan dengan Masjid Nurul Islam Khojan ini, yang saat ini sakit, kita doakan semoga penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Alhamdulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian pada pertemuan yang lalu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, atau yang lebih masyhur, lebih kita kenal dengan kitab Barzanji, yang merupakan karya fenomenal yang banyak dibaca oleh kita kaum nahwiyin di momen-momen atau kesempatan-kesempatan tertentu. Yang pada intinya kitab Barzanji itu membahas tentang pribadi Rasulullah, mulai dari sebelum lahir sampai pas saat dalam kandungan, sampai lahirnya, sampai usia dewasa Rasulullah. Kemudian di bab yang terakhir, yang sebelum doa, kemarin sudah kita baca sedikit. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu, yahsibu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlu syadahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Bahwa Rasulullah itu punya kepribadian yang sangat pemalu dan juga tawadhu, enggak menyombongkan diri walaupun beliau seorang pemimpin besar. Di antara bentuk tawadhu'nya beliau, yahsifu naqlahu, beliau berkenan membereskan sendalnya sendiri. Wa yarqa'u thawbahu, juga berkenan untuk membereskan bajunya sendiri. Wa yahlubu syatahu, beliau juga memerah kambing untuk diminum susunya. Kalau bahasa kita ya bikin kopi sendiri. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah,
Intinya beliau itu seorang pribadi yang gemar, senang membantu menyelesaikan urusan rumah tangga. Beliau seorang suami, seorang kepala keluarga, seorang pemimpin negara, pemimpin agama, tapi masih berkenan dan sangat senang untuk membantu menyelesaikan urusan rumah tangga. Itu pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yuhibbul fuqara wal masakin. Beliau sangat menghormati sahabatnya yang fakir dan miskin. Sehingga dulu ada yang disebut dengan kaum suffah. Kaum suffah itu kaum yang mohon maaf tidak punya tempat tinggal, difasilitasi oleh Rasulullah dibangunkan tempat di samping Masjid Nabawi. Nah, mereka ini disebut dengan kaum suffah. Dan di antara kaum suffah yang terkenal, yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abdurrahman bin Sahr, atau lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Kemudian wa yajlisu ma'ahum, beliau juga nggak sungkan untuk nongkrong sekedar ngobrol dengan mereka, orang-orang fuqara dan miskin itu. Wa ya'udu mardhahum, dan juga Rasulullah besuk. Bahkan ada dalam hadis kalau nggak salah dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu beliau sebelum ngimami sholat subuh itu beliau selalu balik badan, madep ke belakang, sambil bertanya kepada para sahabat, hari ini setelah kita sholat, adakah sahabat kita yang belum punya bahan makanan? Apakah ada hari ini sahabat yang sakit yang perlu dibantu? Apakah ada yang hari ini meninggal yang perlu untuk diselesaikan urusan jenazahnya? Itu sebelum beliau sholat subuh, baru madhep ke kiblat untuk melaksanakan sholat subuh. Itu kepribadian Rasulullah yang dicatat oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzaj. Juga wa yushayyi'u janaizahum, beliau gak sungkan untuk ikut mengantar jenazah mereka, dengan intinya wala yuhaqqiru faqiran alqa'ahul faqru wa ashwah. Beliau memuliakan sahabat-sahabat yang dari sisi ekonomi kurang beruntung, memuliakan dengan cara tadi, difasilitasi, disediakan tempat, kemudian ditemani, diajak ngobrol, ketika sakit yuk ditengok, dan sampai ketika ada yang meninggal diantarkan pemakamannya. Ini sekedar review pelajaran pada pertemuan yang lalu. Sekarang lanjutannya. Wa yaqbilul ma'dhirata wa la yuqabilu ahadan bima yakrah wa yamshi ma'al armalati wa dhawil ubudiyah. Wa yaqbilul atau wa yaqbalul ma'dhirah. Lafaz ma'dhirah ini oleh mufassir atau ahli bahasa dimaknai berbeda. Ada yang ma'dhirah itu dimaknai kritikan, ada ma'dhirah itu dimaknai memaafkan. Artinya Rasulullah itu wa yaqbalul ma'dhirah, beliau pribadi seorang pemimpin yang menerima saran dari para sahabatnya. Walaupun beliau yang punya otoritas penerima wahyu, tapi kalau ada problem beliau tidak otoriter, tapi sering berdiskusi dengan sahabat. Contoh misalnya, ketika selesai terjadi perang Badar, ini kan tawanan perang banyak. Rasulullah nggak langsung memutuskan ini tawanan diapain, enggak, tapi ngajak diskusi dengan para sahabat. Tentu para sahabat akan punya usulan yang berbeda-beda. Abu Bakar orang yang bijak, sepuh, mudah memaafkan. Usulannya beliau, ya Rasul, kalau kata saya ini tawanan rata-rata kan dulu tetangga kita waktu di Mekah,
Ya mungkin ada yang saudara kita, teman kita CS dulu, alangkah baiknya kalau dimaafkan aja, udah dibebaskan. Karena beliau memang wataknya ya seperti itu. Kemudian ketika Umar usul, ya sesuai watak. Umar itu orangnya keras, nggak mau AIUEO. Ya Rasul, ini orang yang terlibat dulu ngusir kita dari Mekah, musuhin kita waktu di Mekah. Kalau kata saya, sikat aja ya Rasul, nggak usah lama-lama, matiin aja. Umar, Utsman lain, Utsman itu pebisnis Pak. Maka bagaimana caranya ini tawanan bisa menghasilkan uang kas? Utsman apa ya? Ini diantara tawanan perang ada yang orang kaya. Bagaimana kalau yang kaya ini suruh nebus dengan tebusan yang lumayan besar yang orang kaya, yang nggak punya keluarga kaya dijadiin budak. Kan saat itu masih ada perbudakan, dijual bisa untuk kas umat Islam. Itu Utsman. Ali pikirannya beda lagi, karena Ali ini seorang pemikir, seorang akademisi. Beliau bilang begini, ini di antara tawanan ini rata-rata orang terdidik. Bagaimana kalau tebusannya mereka mengajarkan sahabat-sahabat yang nggak bisa baca tulis. Nah, akhirnya ya Rasulullah memutuskan ada yang dibebaskan, ada yang memang jadi tawanan kemudian dijadikan budak, tapi kalau yang dibunuh gak ada. Ada yang memang suruh nebus dan ada yang tadi disuruh mengajarkan baca tulis sebagai syarat pembebasannya. Itu contoh satu. Contoh dua, ketika akan terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu nama lainnya perang Ahzab, perang koalisi. Saat itu umat Islam mau diserbu oleh suku-suku yang berkoalisi untuk menghancurkan Madinah. Tapi di Madinah ini kan bukan hanya orang Islam, di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi dan agama-agama lain. Madinah mau diluluhlantahkan, intinya gampangnya begitu. Lah kemudian setelah mata-mata telik sandi mengabarkan pada Rasul, ya Rasul, ini kalau kita adu head to head, kita kayaknya nggak bakalan menang secara di atas kertas. Mereka jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah kita. Mereka pasukan-pasukan terlatih dan kita seadanya. Gimana ya Rasul? Akhirnya ya rembukan tadi. Ya sama. Kalau sahabat-sahabat ya udah kita maju aja. Kan kalau mati ya mati syahid. Tapi ada satu orang yang usul. Ini sahabat yang tidak populer, bukan sahabat utama, bukan orang Arab, masuk Islamnya baru. Namanya Salman Al-Farisi. Lah Al-Farisi itu nama asal daerah Persia, kalau sekarang Iran. Lah Salman ini karena dia ini veteran perang dari tentara Persia, kan punya pengalaman perang. Akhirnya dia begini, ya Rasul, kalau kita hadap-hadapan, kayaknya nggak bikin menang. Bagaimana kalau kita bikin Khandaq? Khandaq itu parit kali, yang sekira itu kuda terbaik nggak bisa nyebrang. Saat itu sahabat banyak yang nolak, wah nggak mungkin. Kita bikin parit untuk mengelilingi kota Madinah, sementara perbekalan kita, logistik kita sangat sederhana. Gak masuk akal, kata sahabat-sahabat yang lain. Tapi Rasulullah justru menyetujui yang usulan Salman Al-Farisi itu. Kadang pemimpin ya, kadang bikin kebijakan yang gak populis ya. Tapi apa yang terjadi? Begitu Ahzab itu tadi koalisi musuh udah pada datang mau nyerbu Madinah, sampai di depan gerbang Madinah gak bisa masuk. Akhirnya mereka bikin tenda-tenda di sekitaran, di luaran kota Madinah. Sampai kurang lebih, kalau dalam Sirah Nabawiyah itu kurang lebih 27 hari. Akhirnya sampai hari yang ke-27 datang badai gurun yang itu meluluhlantahkan pasukan Ahzab. Dan itu merupakan salah satu perang yang dimenangkan umat Islam tanpa ngadu pedang. Cukup dengan strategi itu yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Itu kalau lafaz ma'dzirah dimaknai kritik. Sementara dalam bahasa lain ma'dzirah itu dimaknai memaafkan.
Wa yaqbalul ma'dzirah. Rasulullah itu pribadi yang mudah memberi maaf. Itu bisa kita ambil contoh ketika peristiwa penaklukan kota Makkah atau dikenal dengan Fathu Makkah yang diabadikan dalam Al-Quran, yang sering kita baca kalau sholat, bahkan mungkin jadi langganan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Berarti kalau sekarang udah 1440 tahun yang lalu kejadiannya itu. Ketika itu umat Islam udah di atas angin, jumlahnya udah melebihi orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Rasulullah berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Niatnya memang gak niat perang, Pak. Niatnya memang mau melaksanakan ibadah haji. Cuma orang-orang kafir Quraisy sudah suudon. Wah, ini Muhammad dan pasukannya mau nyerang, kita harus siap. Tapi begitu melihat umat Islam saking banyaknya, kalau bahasa orang sini ngeper duluan. Waduh, kalah. Tapi Rasulullah dengan bangganya beliau berpidato, wahai orang-orang Madinah, orang-orang Makkah, kalian yang berada di tempat ibadah. Saat itu kan tempat ibadah macam-macam, Pak. Karena di situ di Mekah bukan hanya orang Islam saat itu. Kalian yang berada di rumahnya Abu Sufyan, di rumahnya Muawiyah, di rumahnya tokoh-tokoh saat itu, dan wanita, anak kecil, laki-laki pokoknya tidak berada di jalanan, semuanya aman. Begitu Rasulullah sampai ke Mekah, ya memang gak ada pertumpahan darah sama sekali. Saat itu seandainya Rasulullah seorang pendendam dan tidak mau memaafkan, ya habis, Pak. Orang-orang kafir Quraisy saat itu habis. Tapi Rasulullah dengan jiwa besarnya begitu luar biasa. Tapi ini kan bukan perkara mudah, Pak. Kita ini kadang disakiti dikit aja dendamnya bertahun-tahun gak hilang-hilang. Iya, Pak. Sulit ini, Pak. Wong kadang-kadang nih, Pak, kita dicurhatin orang. Orang itu pernah dihianati, kemudian dia memaafkan, itu aja kita yang gondok. Bukannya disikat aja laporin polisi orang kayak gitu. Dia yang memaafkan, kita yang gondok. Lah tapi Rasulullah itu kalau seandainya saat itu jiwa pendendamnya itu nongol, habis, Pak. Tapi beliau bilang, padahal saat itu yang namanya Muawiyah Abu Sufyan bin Harb itu orang yang paling sering berusaha untuk membunuh Rasulullah. Sampai ketika pas Rasulullah mau hijrah, itu orang-orang yang terlibat langsung mau membunuh Rasulullah kan namanya Abu Sufyan bin Harb namanya. Yang sampai ada ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu kalau saya baca dalam tafsir Syekh Hamamizadah, itu kan ketika rumah Rasulullah dikepung, termasuk ya Abu Sufyan itu yang jadi komandannya. Itu udah dikepung, Rasulullah keluar rumah ditemani dengan Abu Bakar, kemudian di jauh udah dijemput namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid itu bukan orang Islam, Pak, tapi dia yang jadi target menyelamatkan perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian kalau dalam tafsir Yasin itu ngambil pasir, kemudian ditabur-taburkan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu dulu saya nyantri pernah dicoba sama kakak kelas. Suruh jemput Gus. Suruh jemput Gus kan motor inventaris pesantren Jamat itu kan motor mboh, wis mboh lah. Wah, razia. Tapi wong karena yakin dan kepepet manjur. Lain hari nyoba ya bener ditangkap. Begitu wajah alamin baini adim. Lewat polisi nggak ngeliat. Lain hari tangkap. Wong nggak kepepet. Itu yang dialami oleh Rasul. Seandainya Rasulullah mau mendendam, itu Abu Sufyan dibunuh duluan, dicari duluan. Tapi justru malah beliau Rasulullah bilang,
yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, yang bersembunyi di rumahnya Abu Sufyan semuanya aman. Loh, itu jiwa besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam lafaz wa yaqbalul ma'firah itu tadi. Beliau itu seorang yang pemaaf. Contoh yang populer ini biasanya sering disampaikan penceramah Maulid, kasus hijrah ke Taif ya. Hijrah ke Taif itu kan hijrah yang pertama sebelum hijrah ke Madinah. Nah, saat itu Rasulullah ditemani oleh beberapa sahabat sampai ke Taif, bukannya disambut tapi disambit, dilempari. Sampai penduduk Taif itu ngajari anak-anaknya itu dibekali batu untuk nyambitin Rasulullah. Sampai konon itu seluruh ini bukan seluruh ya, sebagian kaki beliau ini berdarah. Cuma ada malaikat yang ngancem, kalau sampai darahnya Muhammad itu menetes ke tanah, seluruh Taif akan saya luluh lantahkan. Mendengar itu Rasulullah langsung berusaha asal darah itu netes jangan sampai jatuh ke tanah. Itu kalau menurut kitab Sirah Nabawiyah. Lah, terus begitu Rasulullah dilemparin itu, ada malaikat yang nawarin. Kalau bahasa kita ya begini, ya Rasul, itu orang-orang Taif bagaimana kalau saya sikat? Kurang ajar ya. Nabi kok dilemparin. Untung yang ditawarin Nabi Muhammad, Pak. Kalau seandainya saya, Pak, ayo Pak, ayo. Terus silakan. Ayo, udah habisin aja, jangan sisain dah. Umpama saya pernah disakiti orang, kok ada yang nawarin, Kapolsek mau nawarin ya, sikat aja, angkut aja semuanya. Untung Rasulullah, Pak, begitu ditawarin jangan. Kemudian doa beliau yang begitu masyhur, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa yang terkenal. Allahumma ya Allah ihdi, berikanlah petunjuk qaumi kepada kaumku. Walaupun itu musuhi tetap diakui oleh Rasulullah sebagai kaumnya. Mereka nimbukin saya kayak seperti ini, fa innahum la ya'lamun. Mereka ini sampai berbuat seperti ini karena mereka enggak tahu. Dan ini saya dulu diijazah sama guru, kalau ada keluarga, teman baik yang diajak sholat belum mau, diajak ngaji belum mau, wis doain dengan nyebut namanya. Allahumma hdi si fulan qaumi fa Allahumma hdi qaumi, nyebut nama si fulan fa innahum la ya'lamun. Ini ikhtiar, Pak. Karena kan tidak semua orang dekat kita itu mau kayak kita begini loh, Pak. Loh, Rasulullah sendiri ya diuji dengan pamannya, paman plus bisan. Abu Thalib itu paman plus bisan. Dalam riwayat yang ditulis Al-Imam Ibnu Katsir, itu sampai meninggal Abu Thalib itu belum bersyahadat. Nah, ini paman bisan terus yang ngasuh Rasulullah mulai dari umur puluhan tahun kan ya, sampai Rasulullah menikah itu kan yang memfasilitasi Abu Thalib. Sampai akhirnya Abu Thalib jadi besan. Abu Thalib punya anak laki-laki Ali, kemudian dinikahkan dengan Fatimah putri Rasulullah. Tapi Abu Thalib ini sampai akhir hayat belum iman. Dan Abu Thalib itu meninggal ketika Rasulullah umur 52 tahun. Lah, tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Lah, kalau bahasa kita begini, Pak ya. Ya Allah, ini paman saya, besan saya, yang bantu perjuangan saya, tapi kenapa sampai akhir hayat kok belum bersyahadat? Lah, ketika itu langsung turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Itu Rasul, Pak. Orang paling dekat dengan Allah pun langsung dibilang sama Allah, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Apalagi kita, seandainya ada keluarga, ada orang dekat kok belum mau, ya itu memang itulah dakwah kita sebetulnya sih. Wa huwa a'lamu innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha
akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Justru orang-orang yang dulu pernah sangat menyakitkan Rasulullah malah dapat hidayah. Ada namanya Wahsy. Wahsy itu seorang budak, ia yang membunuh paman Rasulullah namanya Hamzah. Wahsy pada perang Uhud itu dijanjikan seorang perempuan namanya Hindun. Wahsy, kalau kamu bisa membunuh salah satu pengawal Muhammad, manggilnya nggak nabi pak, musuh, kamu akan saya perbedakakan dan kamu saya modalin. Akhirnya Wahsy itu latihan berhari-hari, latihan lempar lembing, lomba. Akhirnya pas meledak perang Uhud, Wahsy itu kalau orang Jawa ngelimpe. Ngelimpe itu apa ya? Nelikung. Enggak dari depan, enggak, muter belakang, di belakangnya Hamzah langsung ditombak. Begitu ditombak, Hamzah rubuh sama Hindun dibelek, dimutilasi, jeroannya dimakan. Serem. Itu pamannya Rasulullah, Pak Hamzah. Lah Wahsy ini setelah membunuh itu malah merasa berdosa, kepikiran aja, nggak bisa tenang. Akhirnya ngadep Rasulullah. Saat itu Rasulullah itu ya agak gimana aja. Wah, ini orang yang bunuh paman saya. Tapi wong sifat Rasulullah nggak pendendam. Malah Wahsy orang yang membunuh paman Rasulullah dapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Sementara pamannya yang deket banget bantu Rasulullah malah enggak. Makanya kadang keadaan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Keadaan itu terkadang sangat-sangat kita harapkan tapi nyatanya malah enggak terjadi. Seperti kasus Abu Thalib. Tapi sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Malah sebaliknya, sesuatu yang enggak kita harap malah jadi. Yaitu memang itu ujian buat kita. Nah, balik ke asal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif itu enggak disambut dengan baik, justru malah disambit. Doa yang beliau bacakan yang sampai sekarang sangat masyhur itu doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan ini yang diajarkan oleh para guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, untuk mendoakan kalau ada orang-orang dekat kita, entah keluarga, entah teman, entah apa, yang masih belum sholat, belum mau ngaji dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yuqabilu ahadam bima yakrah wa yamshi ma'al armalati wa dhawil ubudiyah. Wa yamshi, dan Rasulullah itu berjalan ma'al armalah. Armalah itu kalau dimaknai tekstual artinya janda. Tapi apa iya Rasulullah kalau malam jalan-jalan sama janda lah? Ya enggak. Armalah itu artinya orang-orang yang butuh perlindungan. Makanya dalam bahasa Arab itu satu kata terkadang punya makna yang berbeda, tergantung siyaqul kalam. Siyaqul kalam itu susunan katanya. Wadawil ubudiyah, dan orang-orang yang masih dalam perbudakan. Maksudnya Rasulullah itu sudah berikhtiar untuk menghapus perbudakan. Maka setiap ada pelanggaran besar, itu konsekuensinya memerdekakan budak. Seperti misalnya, mohon maaf, ketika ada suami istri yang berhubungan badan siang hari di bulan Ramadan, itu salah satu hukumannya memerdekakan budak. Dan banyak pelanggaran-pelanggaran lain kalau kita ngaji kita fikir bab jinayat yang saat itu hukumannya adalah memerdekakan budak. Karena memang salah satu misi dari ajaran Islam itu adalah kesetaraan. Siapapun di hadapan Allah sama. Maka berusaha untuk memerdekakan budak. Dan sahabat-sahabat Rasulullah yang kebetulan punya rezeki yang berlimpah, setiap ada budak yang menyatakan Islam dimerdekakan.
Contoh yang paling terkenal ya merdekanya Bilal bin Rabah, seorang budak berkebangsaan Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, orang Afrika ya, Ethiopia Afrika, orang berkulit hitam. Saat itu Bilal itu budaknya Umayyah bin Khalaf. Ketika ketahuan menyatakan Islam, disiksa oleh Umayyah dengan diikat, ditaruh di padang pasir dengan ditelanjangin, kemudian punggungnya ditindih pakai batu besar. Disiksa kayak seperti itu supaya kembali ke agama lama. Tapi Bilal dengan kekehnya, dengan teguhnya, sampai akhirnya Abu Bakar yang membebaskan itu. Nah, orang yang pertama diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan panggilan sholat alias adzan itu yo Bilal. Makanya sampai sekarang kalau ada traweh atau apa biasanya ada nyanyi Bilalnya siapa. Nah, Bilal itu nama orang aslinya. Karena jasanya besar, pertama kali mengumandangkan kalimat adzan, orang Ethiopia berkulit hitam tapi suaranya bagus. Tapi banyak ya penyanyi-penyanyi internasional itu berkulit hitam, suaranya bagus. Konon Michael Jackson katanya awalnya kulit hitam. Konon, wallahu alam. Lah, itu tadi loh, memerdekakan budak yang paling fenomenal ya kasus Bilal bin Rabah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahabul muluka wa yaghdhabu lillahi ta'ala wa yarda liridho. Rasulullah itu wala yahab, beliau enggak pernah merasa gentar al-muluka terhadap ancaman raja-raja di sekitarnya. Wa yaghdhabu lillahi ta'ala wa yarda liridho. Rasulullah kalau marah bukan karena pribadinya, tapi karena Allah dan agamanya. Beliau kalau ridho ya sama, karena bukan karena pribadinya tapi karena agama. Artinya Rasulullah itu nggak pernah takut diancam oleh raja siapapun. Lah ketika perang Khandaq itu kan ya diancam pemimpin-pemimpin negara di sekitarnya. Kemudian Rasulullah kalaupun marah bukan karena pribadinya yang disakiti, seperti kasus di Taif itu tadi. Walaupun beliau dirinya disakiti, tapi beliau enggak marah. Tapi ketika agama yang dilecehkan, nah beliau yo marah. Kalau kita kan sebaliknya yo. Kalau kita yang dilecehin, sampai kemana dikejar, sampai ke ujung burung juga dikejar. Tapi kalau agama bodo amat, masih ada yang lain ini. Ntar yang lain aja lah. Yang lain aja yang bertindak. Nah, saya nggak mau ikut-ikut. Nah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benci ya bukan karena benci terhadap pribadinya, tapi karena agama. Kemudian wa yamshi khalfa ashabi. Rasulullah itu kalau jalan bareng, beliau memilih di belakang. Padahal pemimpin, kalau umumnya biasa pemimpin ya di depan ya. Tapi Rasulullah wa yamshi, dan beliau berjalan khalfa, di belakang ashabihi, sahabat-sahabatnya. Wa yaqulu, dan beliau berbicara, ngomong kepada para sahabat, khallu dhuhri, kosongkan belakang saya. Berarti beliau paling belakang. Kenapa? Lil malaikatir ruhaniyah, karena bisa jadi sewaktu-waktu malaikat Jibril datang kepada saya. Makanya beliau memilih kalau berjalan memilih di paling belakang. Karena bisa jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan wahyu. Wa yarkabul ba'ira wal farasa wal bighlata wa himaram ba'dul muluki ilaihi ahda. Beliau itu kalau kemana-mana naik kendaraan ya seadanya. Dan kendaraan itu adalah ba'dul muluki ilaihi ahda, hadiah dari para sahabat dan dari pemimpin-pemimpin negara yang sudah bersama dengan Rasulullah. Bisa adanya, enggak pilih. Kemudian wala yuqabilu ahadam bimakruh, bukan.
wa yaqsibu ala wa yarda li ridha wa yamshi khalfa ashabi wa yaqsibu ala badnihi al-hajar minal ju' wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Wah, ini yang berat, Pak. Rasulullah itu wa yaqsibu, sering mengganjal ala badnihi, ke perutnya, al-hajar, dengan batu, minal ju', untuk menahan lapar. Wah, kalau nggak kuat kita, Pak, ya. Wong puasa aja sudah 5:30 mencetin TV aja, mana yang azan duluan. Ya Allah, ya Rasulullahnya. Padahal waqad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Beliau itu udah diberi kunci-kunci pergudangan kekayaan dunia kalau beliau mau. Ini tulisan Al-Imam Abu Ja'far, beliau mengatakan warawajatuhul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa'abah. Padahal gunung-gunung itu udah menawarkan kalau Rasulullah mau semuanya jadi harta benda milik Rasulullah, jadi emas. Lah kalau kita ditawarin ya iyalah, semuanya aja masukin. Rasulullah enggak. Beliau memilih mengganjal perutnya dengan batu untuk nahan lapar. Makan kalau ada, kalau enggak ada yo puasa. Kan sering kita dengar, Pak, ya, dari guru-guru para penceramah maulid nih. Rasulullah kalau pagi-pagi nanya sarapan kok enggak ada, ya udahlah kalau gitu saya puasa. Nah kalau kita ada sarapan mah enggak ada, ya langsung tak termotor lah ya keluar. Nasi uduk depan ada. Ya Allah, makanya kalau mau meniru akhlak Rasulullah kayaknya kok dapat 0,0 sekian persen aja kalau udah alhamdulillah. Kalau lihat kayak begini, beliau rela untuk berpuasa ketika di rumah tidak ada sarapan. Ini yang diambil dalil oleh para ahli fikih, bolehnya niat puasa sunnah walaupun sudah siang hari. Umpama hari Senin, besok ya. Ya benar, Senin. Umpama mau berangkat kerja, kalau ada sarapan mah nggak ada, Pak, nggak ada uang udah beli, ya udah deh puasa. Kayaknya kok, tapi masih ada ya. Insya Allah masih ada lah di antara jamaah ini masih ada. Tapi yang tahu yang mana orangnya ya nggak tahu lah ya. Nah itu Rasulullah, itu yang diambil dalil oleh para ahli fikih dibolehkannya niat puasa sunnah walaupun sudah siang hari. Berbeda kalau puasa Ramadan, Pak. Kalau Ramadan itu ada hadis dalam kitab Minhajul Muslim, man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu. Orang yang tidak mengawali niat dari malam hari, maka puasanya tidak sah. Maka orang-orang tua kita berijtihad, selesai tarawih kita diajak baca niat. Nawaitu shomaudin. Itu untuk antisipasi supaya enggak ketinggalan niat. Cuman kan biasa tarawihnya cuman 3 hari, Pak, ya. Loh yang hari keempat niatnya kapan? Loh yang khawatir itu kan begini, Pak. Kalau tarawih kita dibimbing sama imam Pak Ustadz Idham Khalid. Tapi kalau enggak tarawih, kira-kira niatnya kapan? Kalau sampai adzan subuh kok belum niat, alamat hari itu puasanya tidak sah. Tapi Imam Nawawi Banten, beliau menulis kitab namanya Nihayatuz Zain. Beliau mengajarkan begitu besok umpama tanggal 1 Ramadan, malam ini niatnya di jamak atau niatnya pakai bahasa kita, Kak. Saya niat puasa Ramadan tahun ini, bulan ini semuanya karena Allah. Tapi tetap dianjurkan untuk tajdid dunia. Tajdid itu apa ya? Memperbarui niat di setiap malamnya. Lah itu hanya untuk antisipasi kalau nanti udah hari keempat itu biasanya kan jamaah mengalami kemajuan. Maju. Kalau di Jakarta masih mending, Pak, penduduknya rapat. Kalau di daerah di tempat saya udah penduduknya jarang-jarang, non muslimnya banyak. Kalau udah tanggal 15 ke atas, ya Allah, lebih rame sholat maghrib biasa.
Enggak, yang saya bayangkan kadang yang niat puasanya. Kalau yang enggak niat kan sayang Pak. Udah dibela-belain enggak makan, enggak minum, ternyata puasanya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqillul lagwa wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Rasulullah itu yuqillul lagwa, menyedikitkan berbicara yang enggak ada gunanya. Namanya menyedikitkan berarti ya kadang ngobrol yang yembuh lah untuk mengakrabkan, tetapi yang tidak berguna itu beliau sangat minim sekali. Ini kadang kita kalau ngobrol nggak ingat waktu, ngobrol nggak karuan ya, apalagi sambil ngangkatin kayu yang ada kotak-kotaknya ini. Itu sampai subuh. Itu security di perumahan saya Mbak, ya Allah, giliran adzan subuh tidur. Kadang kalau saya mau lewat mengisi pengajian, ya Allah tidur semalaman sambil ngobrol sambil ya Allah. Yuqillul lagwa, beliau itu sedikit sekali berbicara yang memang nggak ada gunanya. Irit bicara, ya bukan berarti beliau tidak mau sosialisasi. Ya tadi di awal beliau sering nongkrong dengan sahabat yang fakir miskin, tapi berbicaraan yang tidak guna ya secukupnya aja untuk mengakrabkan, untuk sosialisasi. Min islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Termasuk tanda hebatnya Islamnya seseorang itu dia menghindari hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Manfaat untuk keduniaan terlebih untuk akhiratnya. Makanya kalau solusi dari Gus Bah itu luar biasa. Agar 24 jam kita itu ada nilai ibadahnya, niati nunggu waktu sholat. Wah, ini cocok nih. Pagi habis sholat subuh kita berangkat kerja, niatin datangnya nunggu waktu duhur. Setelah sholat duhur niatin nunggu waktu sholat asar sambil ngelakutin kerjaan. Maghrib sambil ngaji nih niatin nunggu waktu isya. Setelah nanti isya niatin nunggu waktu subuh walaupun kita tidur. Itu kata Gus Bah, itu nilai pahalanya ngalir. 24 jam full ada nilai pahalanya. Wah, enak juga ya. Tapi jangan kok begitu pas waktu sholat malah tidurnya kebablasan. Wah, tanggung kerjaan tar. Akhirnya usolli fardal asri wal maghribi rapelan. Wah, bahaya. Niatin nunggu sholat tapi malah bablas pas datang sholatnya. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Beliau adalah orang yang pertama kali ketika bertemu, beliaulah orang yang menegur sapa. Yang muslim ya dengan assalamualaikum tentunya, yang non muslim ya dengan lainnya. Kemudian, nah ini kritikan buat kita para khotib nih. Wa yaksurul wa yutilus sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Ini kritikan para khotib, yang bukan khotib enggak apa-apa. Rasulullah itu wa yutilus sholah, memanjangkan sholatnya, wa yaksurul khutbal jumu'iyah, memendekkan khutbahnya. Sekarang kita dibalik tadi. Balik. Tahu khutbahnya panjang banget. Obatnya panjang ngalor gitu loh, enggak karuan, temanya enggak jelas. Saya pernah diceritain pengurus masjid, apalagi di perkantoran jam 1 kurang seperempat masih ngedongeng aja. Jamaah itu ada yang batuk, ada yang sholawat, ada yang takbir, masih terus. Wah, ini khotib nggak tahu diri, nggak pernah ngaji berjanji. Loh, yang berjanji itu wa yutilus sholata wa yansurul khutbal jumu'iyah. Kalau di daerah-daerah kayak di kampung saya, khutbah itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Nanti selesai khutbah ngaji, ya buka kitab ya. Tapi kalau di sini digituin ya enggak ngulang. Ya wong kadang kita kesempatan dengerin nasihat ya pas Jumat itu ya memang ya. Tapi Rasulullah itu sholatnya yang dipanjangin, khutbahnya yang dipendekin. Gimana Ustaz? Kritikan buat kita ya. Iya. Ya Allah. Terakhir, wa yata'allaqu 'ala syarafi wa yukrimu ahlal fadli wa yamsahu wa la yaqulu illa haqqan. Beliau itu juga bercanda, tapi bercandanya tetap jujur. Walaupun bercanda Pak, tapi bercandanya jujur. Misalnya pernah ada seorang nenek-nenek datang, ya Rasul, nanti saya masuk surga gimana? Wah, surga enggak ada nenek-nenek. Enggak ada nenek-nenek, enggak ada.
Dalam keterangan tafsir Hamamizadah itu nanti di surga itu semuanya usia seusia Nabi Isa ketika diangkat, yaitu sekitaran 33 tahun. Jadi ntar kita balik muda lagi ya. Lagi seger-segernya 33 itu. Makan enak, apa-apa enak kan umur segitu, ayo. Lah kalau udah umur 60 ke atas, dulu nggak kuat beli, sekarang nggak boleh makan. Lah Rasulullah bercanda, tapi bercandanya jujur. Nah ini sedikit akhlak Rasulullah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Barzanji yang begitu fenomenal. Sering kita baca, cuman kadang kita nggak ngerti yang kita baca itu apa. Yang penting pokoknya Sallallahu Muhammad, pulang bawa besek. Ya Allah, sallallahu a'lam bishawab. Bisirril Fatihah.